Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Mustika, NPMG 1F020036, Prodi Sistem Informasi, tugas kewarganegaraan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari setelah UTS sampai materi akhir. Baiklah, materi yang pertama yaitu Rule of Law dan HAM. Yang pertama yaitu pengertian dari Rule of Law. Rule of Law adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada dalam negara itu menjalankan tugas harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum. Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selanjutnya pengertian HAM. HAM yaitu singkatan dari hak asasi manusia. Ada 3 kata yang menjadi pondasi pemikiran utama. Yang pertama yaitu hak. Hak adalah suatu yang harus didapatkan. Dan yang kedua, asasi yang berarti dasar, dan yang ketiga adalah manusia sebagai subjek yang mendapatkan hak asasi tersebut. HAM menurut undang-undang dan menurut para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan menurut para ahli yaitu Siderover, hak asasi atau HAM menurut Rover adalah hak hukum yang telah dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut bisa saja dilanggar tetapi tidak bisa dihapuskan. Hubungan rule of law dengan hak asasi manusia. Rule of law berhubungan dengan hak asasi manusia karena rule of law diperlukan untuk menjamin agar hak asasi manusia bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga untuk melindungi hak asasi ini diperlukan rule of law, yaitu aturan hukum yang kuat dan dapat melindungi setiap orang secara adil di depan hukum. Hubungannya adalah untuk terjadinya perlindungan HAM yang baik diperlukan rule of law karena rule of law memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan perlindungan HAM. Maka dari itulah keduanya saling berhubungan dan terikat satu sama lain. Materi yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Faktor penentu: bumi, manusia, lingkungan. Dengan 3 faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Macam wawasan nasional yang pertama, cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar, yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Yang kedua, wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Yang keempat, wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Yang kelima, wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan keluar berkaitan dengan lingkungan, itu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di dunia. Historis dan yuridis. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah. 1. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan Undang Nomor 4 PRP 1960. Nomor 2. Deklarasi Landasan Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan UUD Nomor 1 Tahun 1973. Nomor 3.
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEI) tanggal 21 Maret 1980 yang dikukuhkan dengan UUD Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Geopolitik, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Tokoh-tokoh geopolitik dan ajarannya. Yang pertama, Friedrich Ratzel, yaitu pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup agar dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua, Rudolf Gehlen, yaitu negara adalah suatu organisme. Geopolitik Indonesia merupakan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak dan kondisi geografi negara. Manfaat nyata dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama, terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam suatu kesatuan. Yang kedua, pertambahan luas wilayah Indonesia terutama wilayah laut. Yang ketiga, menghasilkan cadangan SDA yang besar. Materi selanjutnya yaitu bela negara. Pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep bela negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Fungsi dan tujuan bela negara. Yang pertama, tujuan bela negara diantaranya satu, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Selanjutnya, fungsi bela negara diantaranya satu, mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Baiklah, materi yang terakhir yaitu hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Sekumpulan manusia dengan kemiripan karakteristik sifat disebut bangsa. Sebuah bangsa pada awalnya mendiami sebuah wilayah tertentu. Wilayah yang dihuni sebuah bangsa ada kalanya bersinggungan dengan wilayah lain yang dihuni oleh bangsa yang lain pula. Untuk itu perlu pembatasan wilayah. Wilayah-wilayah yang dibatasi ini di masa sekarang dikenal dengan istilah negara dasar. Negara berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi negara dan menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Salah satunya adalah konstitusi. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar suatu negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dan cita-cita bangsa. Dengan demikian, secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Berbeda dengan konstitusi. Konstitusi membuat bangunan negara dan seni-seni pemerintah negara. Konstitusi bisa tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.